Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya melalui hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan nyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu sebagaimana yang dinyatakan oleh kitab suci. Dan kiranya Engkau murnikan dan sucikan hati pikiran kami agar kami pada hari ini saat menerima firman itu yang mengubahkan setiap kami. Jauhkan kami dari segala gangguan dan distraksi yang ada agar kami hanya bisa fokus mengkhususkan waktu ini untuk menerima pembentukan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus. Bersyukur hari ini kita kembali dapat belajar firman Tuhan. Di dalam bulan ini kita akan bersama-sama fokus ke dalam tema amanat agung. Di dalam amanat agung ada beberapa kata kerja penting. Di mana minggu lalu kita telah belajar mengenai pergilah. Kita pergi mengabarkan Injil. Dan hari ini kita belajar mengenai jadikanlah. Kemudian ada kata kerja ajarlah. Dan kemudian terakhir lakukanlah. Dalam minggu kedua ini kita fokus ke dalam kata kerja jadikanlah. Di KU pertama kita bersama-sama telah melihat bagaimana jadikanlah memiliki makna yang penting di dalam amanat agung. Dalam KU2 kita membahas fokus yang ada di dalam kata jadikanlah dan kaitannya dengan kehidupan kekristenan. Dan di KU3 hari ini kita akan bersama-sama lebih fokus kepada muridnya, yaitu identitas murid yang diutus Tuhan untuk menjalankan amanat agung. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ke-19. Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-16 sampai ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, Yesus, murid-murid mereka menyembahnya. Tetapi beberapa dari murid-murid itu ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu buku, Man's Search for Meaning, penulis Viktor F. Frankl menceritakan bagaimana seseorang yang tahu arti dia hidup sanggup untuk menjalankan bagaimana dia hidup. Kerap kali di dalam dunia ini kita bertanya bagaimana agar kita bisa hidup lebih baik di dalam dunia ini. Tetapi sebelum kita bertanya how, kita harus bertanya what is life? Apa itu hidup dulu? Dalam bagian buku ini, Viktor Frankl menceritakan kehidupannya di mana di dalam hidupnya dia menyadari banyak manusia yang hidup tetapi tidak mencari makna. Dia menceritakan kisah di mana saat dia dan keluarganya ditangkap oleh pasukan Nazi dan dimasukkan di dalam suatu camp. Saat itu dia melihat banyak sekali orang-orang sebangsanya yang digas mati. Dalam camp itu dia merasa hidupnya sudah tidak ada makna lagi, tinggal menunggu kematian. Satu persatu orang meninggalkannya dan bahkan keluarganya juga meninggalkannya. Dia merasa hidup ini sudah tidak bermakna. Dia mencoba untuk pasrah. Tetapi di dalam kepasrahannya dia mengingat ada satu rumusan tulisan-tulisan mengenai gagasan ide yang dia pikirkan masih ada di dalam jaket pakaiannya. Karena dia berpikir itu adalah satu karya yang penting yang harus diselesaikan. Maka mulai dari pasrah dia menemukan tujuan saya hidup saat ini adalah untuk menuliskan karya itu, untuk melanjutkan karya itu.
maka dia mulai berusaha setengah mati agar survive. Maka setiap kali tentara Nazi masuk ke dalam kamar itu, dia yang awalnya cuma pasrah-pasrah, sekarang dia mencoba untuk sembunyi supaya tidak ketahuan, supaya tidak dipanggil, supaya tidak dieksekusi. Dia berusaha setengah mati dan singkat cerita dia berhasil bebas dari sana. Dan dia menuliskan karangan-karangan dan buku, salah satunya Man's Search for Meaning. Dia membuat satu terapi yang disebut dengan logoterapi. Apa itu logoterapi? Sederhananya yaitu bagaimana membantu manusia untuk menemukan makna hidupnya. Jadi misalnya secara konkretnya ada seorang bos pengusaha yang pernah berpikir hidupnya itu sudah sia-sia, tidak ada gunanya lagi. Dia datang untuk di logoterapi. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya ada orang yang berkata kepada kita hidup saya sudah sia-sia, sudah tidak ada gunanya, gitu ya. Orang ini tidak diberikan nasihat untuk jangan kamu tidak boleh begitu, bukan. Tapi diberikan saran yang menarik. Oke, terserah kamu mau lakukan apa. Terserah apa yang kamu mau lakukan dalam hidupmu. Tetapi sebelum kamu mengambil keputusan ini, saya beri kamu waktu seminggu untuk pergi mencari makna hidupmu. Engkau keliling ke pabrikmu, engkau mencari saudara-saudaramu, engkau mencari keluarga-keluargamu dan teman-temanmu. Setelah seminggu kemudian kamu kembali. Singkat cerita, bos ini pergi ke pabriknya dan dia bertemu dengan karyawan-karyawannya. Dan karyawan-karyawannya berkata, terima kasih bos, terima kasih karena kehadiranmu telah menyelamatkan keluarga kami. Kami kesulitan ekonomi, tetapi dengan bekerja di pabrikmu kami bisa menjadi hidup. Kemudian dia bertemu dengan keluarganya, anak-anaknya. Papa, terima kasih telah menjadi papa kami. Karena dengan engkau menjadi papa kami, kehidupan kami menjadi lebih baik, penuh dengan sukacita. Kemudian dia juga melihat istrinya yang sepertinya kalau ditinggal itu sulit sekali. Dan istrinya berkata kepada suaminya, halo pa, saya mencintaimu. Dia bertemu dengan banyak orang dan akhirnya dia menemukan makna hidupnya. Ternyata hidupnya begitu berwarna karena begitu banyak orang yang mengasihinya. Selama ini dia berpikir dia hanya sendiri, dia hidupnya sia-sia. Tetapi dia menyadari ternyata hidup terkadang bukan masalah diri sendiri. Tetapi kehidupan saya rupanya bisa berdampak bagi banyak orang lain. Banyak orang yang membutuhkan saya, banyak orang yang mencintai saya. Maka setelah seminggu, kemudian konsultasi lagi logoterapi, dikatakan, apakah engkau ingin melanjutkan yang ingin engkau lanjutkan? Tidak, karena saya yakin bahwa hidup saya memiliki makna. Sudah lama kita menjadi murid Kristus. Apakah kita sudah mengerti makna menjadi murid? Atau jangan-jangan kita bahkan belum mengerti apa itu makna sesungguhnya menjadi murid? Apa itu murid? Apa itu orang Kristen? Ada yang berkata bahwa setiap minggu pergi ke gereja, hari Rabu ke persekutuan doa. Apakah itu orang Kristen? Apakah itu murid yang sejati? Tetapi seorang teolog bernama Kierkegaard pernah melakukan suatu kritisi yang tajam. Dia mengatakan saat engkau ingin menanyakan siapa itu orang Kristen, maka orang Kristen bukan dari apa yang engkau kerjakan, tetapi siapa kamu. Kita dipanggil bukan untuk menjadi Kristen-Kristenan, tetapi untuk terus menjadi Kristen. Dia katakan kita tidak dipanggil untuk become Christian, tetapi becoming Christian. Apa perbedaan become Christian dan becoming Christian? Yang satu mengindikasikan bahwa saya become Christian. Ya sudah, saya murid Kristus. Saya adalah orang Kristen. Ini saya, identitas saya. Tetapi becoming Christian berbicara tentang seseorang yang memiliki tekad untuk setiap hari menghidupi fungsinya, menghidupi makna sebagai murid Kristus yang sejati. Kritik ini dilancarkan oleh Kierkegaard karena dia melihat di Denmark, kota tempat dia lahir. Dia melihat Denmark sebagai pusat kekristenan yang katanya ngaku Kristen, tetapi mengapa hidupnya itu berantakan? Katanya Kristen, tetapi di Denmark saat itu penuh dengan pelacuran saat itu. Sehingga Kierkegaard terus berpikir, kenapa orang berkata I am Christian, tetapi hidupnya bisa semena-mena seperti itu. Kenapa? Katanya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia menemukan jawabannya, kita tidak hanya sekedar mengaku Kristen, tetapi kita harus terus berproses becoming Christian setiap hari dengan mengandalkan Roh Kudus.
Bagi Kierkegaard, dia mengatakan bahwa seorang manusia saat menjadi Kristen, dia harus menentukan pilihan-pilihan. Dan dalam pilihan-pilihan hidupnya, tidak boleh hanya sebatas estetika. Apa itu sebatas estetika? Yaitu supaya enak dilihat. Yang menjadi Kristen supaya menjadi kelihatannya lebih wow. Orang Kristen beragama, beredukasi, pergi ke gereja. Atau mungkin kita memilih menjadi Kristen karena apa? Karena budaya, karena tren. Mungkin di antara kita yang menjadi Kristen karena apa? Mengapa kamu menjadi Kristen? Ya karena papa mama saya Kristen. Mengapa kamu Kristen? Ya dari sononya Kristen. Tapi dia tidak sendiri mengalami menjadi Kristen dan murid yang sejati. Nah, ini adalah suatu hal yang diingatkan kepada kita semua. Bahwa kita harus terus menjadi murid Kristen yang menghidupi panggilan murid kita setiap hari. Nah, apa itu panggilan murid yang harus kita hidupi setiap hari? Tentu ada banyak. Tetapi hari ini saya akan hanya fokus ke dalam Matius pasal 28. Karena di dalam bagian ini ada satu amanat agung Yesus yang penting. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus memberikan satu amanat yang penting. Biasanya orang yang mau berpisah, dia akan menyampaikan saran-saran yang penting dan harus didengar. Dan kemudian tidak hanya itu, yang menyampaikan pesan bukan hanya sekedar orang biasa, tetapi adalah Yesus Tuhan. Di dalam kondisi saat itu, murid-murid berkumpul dan sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia menyampaikan amanat agung atau pesan terakhir yang harus dilakukan oleh para murid. Yang dimana itu merupakan identitas dan makna kita sebagai orang Kristen. Hari ini kita akan belajar bahwa murid Kristus harus tunduk di dalam penyembahan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat kita membaca amanat agung, kerap kali fokus kita langsung kepada kata kerja yang ada. Kita fokus kepada perintah Yesus, pergi menginjili, pergi jadikan orang lain murid. Tetapi ada satu hal yang kerap kali kita lupakan. Sebelum kamu melakukan ini itu bagi Tuhan, sebelum kamu melayani Tuhan banyak bidang, engkau harus pastikan apakah engkau sudah tunduk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena sebelum Yesus memerintahkan amanat agung, Matius mencatat satu narasi yang begitu indah. Catat bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembah, tetapi beberapa dari mereka ragu-ragu. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Setelah itu muncul perintah Yesus Kristus, "Pergi, jadikan murid." Sebelum Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi dan jadikanlah, ada satu kata kerja lagi, yaitu saat murid-murid melihat Yesus Kristus, maka mereka menyembah. Maka sebelum kita melayani, sebelum kita pergi menginjili, kita harus tanyakan satu pertanyaan penting. Apakah Yesus hanya satu-satunya atau Yesus salah satunya? Jawaban ini menentukan kualitas pelayanan kita. Kalau kita menganggap bahwa Yesus hanya salah satunya di dalam bagian hidup kita, di dalam bagian penyembahan kita, maka penginjilan, menjadikan orang lain murid, dan apapun aktivitas hanya part of my life. Hanya salah satu bagian dari aktivitas yang saya lakukan di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita katakan Jesus is my life, Yesus adalah satu-satunya di dalam hidupku, maka saat kita mengerjakan yang namanya penginjilan, kita mengerjakan hal-hal lain dalam pelayanan gereja, kualitas dan fokusnya sangat berbeda. Tentu kita akan bertanya, apa kriterianya untuk menilai seseorang itu memiliki ibadah yang sejati kepada Tuhan, kualitas imannya sudah tertuju kepada Yesus Kristus. Di dalam hal ini saya meminjam konsep yang dinyatakan oleh Kyle Idleman di dalam bukunya Not a Fan. Dia berkata banyak murid Yesus yang katanya Kristen tetapi tidak benar-benar sungguh-sungguh pengikut, hanya menjadi penggemar dan fans. Nah, untuk membuktikan hal itu, dia memberikan 5 kriteria
untuk menilai apakah Yesus sudah menjadi satu-satunya penyembahan, satu-satunya Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Kyle Idleman memberikan satu pertanyaan penting. Apa yang kamu lakukan dengan uangmu? Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Dan porsi apa yang kita habiskan untuk waktu kita habiskan untuk menggunakan uang, porsinya di dalam kehidupan kita, dalam bidang apa saja. Nah, bagaimana seseorang murid melihat uang, menggunakan uang, itu dapat menunjukkan pancaran hati kita. Matius pasal 6 ayat 24 berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, tidak kepada Tuhan dan tidak kepada Mamon. Dan di dalam bagian ini, Matius pasal 6 ayat 24, Mamon, uang, dengan Yesus, Tuhan, sebanding. Menunjukkan jangan main-main dengan kuasa uang. Karena Tuhan Yesus tahu uang itu kuasanya besar. Maka penting bagi seorang murid untuk terus bergumul. Bagaimana kamu mengelola keuanganmu? Bagaimana penggunaan uangmu menceritakan hal-hal yang kamu anggap penting di dalam hidupmu? Bagaimana kamu menggunakan uangmu untuk penyembahan kepada Tuhan? Dan yang kedua, dia katakan, saat engkau terluka, kemanakah engkau mencari perlindungan dan penghiburan? Kyle Idleman berkata, tidak ada yang salah mencari kesenangan. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka telah mengambil tempat Yesus? Bayangkan saudara-saudara, seorang anak men-sharingkan pergumulan terus-menerus, bukan kepada ibunya. Di sini Idleman menunjukkan bagaimana seseorang yang seharusnya di dalam keadaan terlukanya, yang dia cari pertama adalah Tuhan. Tapi bayangkan, jika kita punya anak, dia memiliki masalah pergumulan, tapi dia tidak pernah mencari kita, yang dia cari orang lain, ya, untuk mencari solusi. Inilah kehidupan kita kerap kali di hadapan Tuhan. Saat engkau terluka, engkau memiliki masalah, apakah Tuhan yang pertama menjadi andalanmu dan yang engkau cari? Dan yang ketiga, saat engkau kecewa, mengalami hal yang frustasi, apa responmu? Dan apa hal-hal yang paling membuatmu itu sedih? Itu juga menunjukkan prioritasmu. Misalnya, apakah kita sedih jika kita berbuat dosa? Apakah kita merasa sedih karena kita tidak dekat Tuhan? Apakah kita tidak merasa sedih jika kita sudah lama tidak beribadah, tidak bersekutu, tidak saat teduh, dan tidak melakukan firman? Apakah ada sensitivitas itu? Apakah kita merasa satu sayatan yang besar saat kita tidak hidup di dalam penyembahan yang sejati? Dan yang keempat, pertanyaannya, apakah yang membuat dirimu semangat dan bergejolak? Kyle Idleman menceritakan ada seorang anak kecil yang melihat ayahnya menonton bola begitu semangat, rela bangun malam-malam untuk melihat pertandingan bola dan tidak tidur. Tetapi saat anaknya dia dibaptis, dia biasa saja. Dia hadir dalam pembaptisan anaknya dan sepertinya biasa-biasa saja. Maka anak itu melihat, kenapa saat bapak itu bermain bola, melihat pertandingan bola begitu semangat, begitu antusias dan rela mengorbankan sesuatu. Tetapi yang penting di dalam iman, suatu monumen penting di mana anak itu menyerahkan diri kepada Kristus, biasa saja, bahkan tertidur gitu ya di dalam kebaktian itu. Saudara, Yesus harus menjadi kerinduan dan hasrat total setiap umatnya. Nah, pertanyaan juga bagi kita ya, apakah kita begitu semangat saat mau memuji Tuhan? Saat kita datang ke ibadah tentu kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau buka hati kita, suara kita. Kita mau memuji Tuhan kita dengan penuh antusias dan semangat. Dan yang terakhir Kyle Idleman berkata bahwa berapa porsi firman dan formasi spiritual yang telah mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita menjadi Kristen dan tidak menjadi Kristen, tidak begitu ada perubahan, harus ada tanda tanya besar di dalam hidup. Kenapa? Karena murid Kristus yang meletakkan Yesus sebagai satu-satunya penyembahan, seharusnya itu mengubahkan hidupnya. Tapi
sudah lama menjadi Kristen, sudah hadir ke gereja, ikut pembinaan, hadir dalam berbagai acara, tetapi tidak mengalami perubahan. Nah, beberapa kriteria yang diberikan Kyle Idleman adalah sangat real, suatu yang tidak ditutup-tutupi. Setiap kita harus dengan terbuka dievaluasi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus yakin bahwa sebenarnya di dalam hidup ini terkadang kita jauh dari standar Tuhan. Apakah kita benar-benar murid yang sejati yang menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, atau cuma sekedar fans dan pengikut? Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan hal ini. Khususnya menjadi murid berarti kita harus menyembah Tuhan. Apalagi yang kita sembah adalah Tuhan yang empunya otoritas surga dan otoritas di bumi ini. Apa arti penyembahan? Di dalam bagian ini kita melihat murid-murid datang melihat Yesus dan mereka menyembah. Ada 3 makna penting dari kata penyembahan ini. Penyembahan berbicara tentang sikap. Kata menyembah di sini menggunakan kata proskuneo, yang itu adalah suatu pengabdian, suatu sifat kesetiaan kepada tuannya. Di dalam bahasa Yunani, kata ini sering sekali digambarkan bagaikan anjing yang begitu setia kepada tuannya. Di dalam mitologi Yunani ada seorang anjing yang sangat setia bernama Maira. Nah, anjing Maira ini pemiliknya adalah Ikairos. Nah, dalam mitologi ini Ikairos ini memiliki relasi dengan para dewa-dewa dan dia ahli di dalam membuat anggur-anggur untuk dewa-dewa. Nah, suatu kali Ikainos bertemu dengan para bandit dan dia memberikan para bandit itu anggur. Singkat cerita, para bandit itu meminum anggur-anggur itu dan dia pingsan. Ya, orang-orang bandit itu pingsan karena kebanyakan minum, mabuk-mabukan. Setelah mereka bangun, mereka kesal. Kenapa? Wah, kita ini pasti diracun tadi sama Ikainos. Sampai kita pingsan-pingsan di sini, sampai muntah-muntah di sini. Pasti dia mau mencelakakan kita. Padahal bandit-bandit itu yang minumnya kebanyakan. Dan Ikairos ditangkap dan dibunuh. Nah, saat itu Maira bersama anak daripada Ikainos mencari bapaknya. Ikainos kemana? Ikainos kemana? Dia dapati rupanya pemilik daripada Maira dan anak itu mendapati bahwa bapaknya telah dibunuh oleh bandit-bandit. Sedih sekali hati. Bapak, kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi denganmu? Dan anjing bernama Maira ini lompat ke jurang. Kenapa? Karena dia merasa tuannya sudah tidak ada. Dia juga mau bersama tuannya, gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah kesetiaan ya mengenai anjing ya. Kalau mungkin kita ada memelihara anjing atau yang mungkin pet lovers juga pernah mendengarkan kisah tentang anjing di Jepang ya, yang setia menunggu tuannya ya. Sampai 9 tahun 9 bulan dia tunggu tuannya, padahal tuannya itu tidak kunjung datang. Dia tunggu terus, dan di usia 11 tahun ditemukan mati di tengah jalan. Terserah di bagian ini, bagian firman Tuhan ini, kita digambarkan bahwa kita harus setia kepada Tuhan kita. Saat engkau berkata, saya murid Kristus, berarti engkau harus siap setia pada Tuhan. Dan sikapmu tentu adalah sikap yang sempurna, bagaikan di militer, bagaikan di polisi. Hanya mengenal kata siap, laksanakan, jalankan perintah. Karena ini menunjukkan sang pelaku hukum tahu bahwa sumber otoritas ini adalah sumber otoritas yang berkuasa. Nah, kemudian menyembah juga berbicara tentang postur, di mana kita menghormati orang yang seharusnya mendapati penghormatan. Tuhan seharusnya mendapati porsi yang sangat besar dalam bagian ini, yaitu keseluruhan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita. Dan kata menyembah di sini berarti rebah di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis tahu bahwa penyembahan yang sejati artinya Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Nah, itulah penyembahan yang sejati. Posturnya harus Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Dan yang terakhir berbicara tentang penyerahan. Ibadah yang sejati tidak bisa dipisahkan dari persembahan. Ibadah yang sejati tidak bisa
dilepaskan dari persembahan. Ibadah bukan berbicara kita datang, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya minta ini. Tuhan, saya minta ini. Sepertinya terbalik. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba. Seharusnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, apa yang Engkau rasa cukup bagiku? Engkau mau saya melakukan apa? Nah, itu yang benar, gitu ya. Bukan kita datang kepada Tuhan, memberikannya banyak sekali list-list yang harus Dia kabulkan. Tuhan seperti jin lampu. Tapi kita harus sadar bahwa Tuhanlah Raja, Tuhanlah Tuhan. Maka kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita, hati kita, segala sesuatu bagi Tuhan. Dan yakinlah, saat kita melakukan hal itu, ibadah itu akan mengubahkan kita. Ibadah berbicara tentang keseharian kita di hadapan Tuhan. Tetapi di saat bersamaan juga berbicara tentang ibadah kita di gereja. Jangan pikir ibadah di dalam gereja ini tidak ada maknanya semua. Dari masuk sampai berdiri itu semua ada maknanya. Berdiri, turun ke bawah, ya, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lokasi mimbar ini mengapa di tengah tidak di samping, warna-warna di dalam ibadah itu semua memiliki makna-makna yang akan mengedukasi kita. Khususnya mengapa harus berdiri, mengapa harus duduk. Mengapa kalau liturgis bilang berdiri kita tidak boleh duduk saja? Mengapa pas dia katakan duduk kita tidak boleh berdiri saja? Karena ibadah sedang mengajarkan kita mengenai keteraturan. Hidup kita sudah tidak teratur. Tidurnya malam-malam, dini hari, bangunnya entah jam berapa, begitu ya. Banyak sekali kerjaan yang kita tidak planning dengan baik. Tetapi justru dalam ibadah ini kita bisa istirahat. Usutan pikiran, hati yang begitu banyak pergumulan, begitu masalah datang di sini. Tuhan teraturkan, Tuhan teraturkan. Di mana di dalam ibadah ini kita diajak untuk bersama-sama melihat keindahan daripada Allah Trinitas di dalam kehidupan kita. Melalui pujian, melalui khotbah, bahkan melalui persembahan. Bahkan sampai kita keluar, kita diutus berada di tengah-tengah dunia. Inilah makna ibadah. Maka sangat lucu sekali jika kita memiliki pemikiran seperti ini. Saya sibuk, saya capek, tidak usah beribadah. Nah, itu sudah terbalik. Ya, yang ada semakin engkau capek, semakin engkau lelah, engkau harus semakin beribadah. Karena disitulah kekuatanmu, disitulah engkau diteraturkan, disitulah engkau dihibur, disitu engkau dikuatkan dan diarahkan kembali. Nah, penting sekali sebagai umat Tuhan untuk menyembah. Saya katakan sekali lagi, kalau kita merefleksikan hidup kita, mungkin kita jauh daripada isi hati Tuhan. Dari bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita mengatasi luka kita, apa yang merupakan kekecewaan kita, semangat kita, bagaimana kita mengisi rohani, sikap kita dalam menyembah, postur kita, bagaimana kita mempersembahkan hidup ini. Banyak sekali hal-hal yang jauh dari isi hati Tuhan. Tetapi jangan pernah khawatir, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Engkau tidak sendiri, karena setiap kita sebagai manusia pasti pernah mengalaminya. Dalam buku Lord Break Me, William MacDonald berkata, jika di dalam dunia fisik, benda yang pecah itu tidak ada nilainya. Tetapi di dalam dunia spiritual, justru kebalikannya. Orang yang hancur mengungkapkan keindahan dan kuasa Allah. Lecet adalah langkah awal, dan hati yang hancur adalah awal kebangkitan dari Tuhan. Karena Tuhan ingin mencari pribadi yang telah menyalibkan diri, mengorbankan agenda pribadi untuk agenda Tuhan. Rupanya saudara-saudara, walaupun kita jauh daripada standar Tuhan selama ini, tapi kita diingatkan bahwa kelecetan kita, kecacatan kita, ketidaksempurnaan kita, dan hati yang hancur, rupanya awal pembentukan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita semua. Mari sebelum kita melakukan penginjilan, melakukan namanya pemuritan, kita harus mulai di dalam penyembahan yang sejati. Bagaimana kalau saya sudah meletakkan Tuhan sebagai posisi yang terutama? Selanjutnya, engkau sudah siap bermisi bagi Tuhan. Saat engkau meletakkan Tuhan sebagai sentral dalam hidupmu, engkau telah menghormatinya.
dan engkau mau berproses di dalam pembentukan murid. Selanjutnya, hidupi makna menjadi murid Kristus yang memuridkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam bagian ini ada dua kata kerja. Karena itu, pergilah dan jadikanlah. Di sini berbicara tentang penginjilan, kita pergi menginjili, tetapi di saat bersamaan juga berbicara tentang menjadikan orang lain murid. Dua hal ini adalah bagaikan dua roda yang tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Kita melihat bahwa misi memberikan arah dan pemuritan memberikan daya. Keduanya diperlukan untuk keseimbangan dan pergerakan. Bayangkan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau gereja kita hanya menginjili dan bangkunya ini dipenuhi, tetapi tidak pernah dimuridkan, tidak pernah dibina, tidak menjadi dewasa rohani, maka gereja akan penuh dengan bayi-bayi rohani. Demikian, kalau gereja hanya fokus ke dalam pemuritan, bagaimana membina jemaat, mengerti doktrin yang dalam dan bertumbuh menjadi murid Kristus, tetapi tidak pernah bermisi, tidak pernah keluar, maka gereja tidak akan kemana-mana. Gereja tidak akan bertumbuh. Karena gereja diukur bukan dari sitting capacity, tetapi dari sending capacity. Berapa banyak bukan jumlahnya, tetapi berapa banyak yang siap diutus keluar untuk bermisi. Harusnya gereja diukur dari hal itu. Karena gereja yang hidup adalah gereja yang melakukan misi. Dua hal ini penting. Tapi mengenai penginjilan minggu lalu kita sudah banyak belajar. Tetapi hari ini kita akan fokus ke dalam apa itu pemuritan. Nah, dalam hal pemuritan, banyak cara di dalam pemuritan. Yesus di dalam hidupnya menyatakan bagaimana pemuritan yang sesungguhnya. Di dalam kehidupan Yesus di dunia, Yesus melakukan 3 hal. Yang pertama, dia pergi menginjili ke desa-desa, ke kota-kota untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Tapi di saat bersamaan Yesus tidak hanya pergi menginjili, tetapi Yesus juga menjadikan murid. Bagaimana cara Yesus menjadikan murid? Sederhana, Yesus melakukan pembinaan firman dan juga membangun relasi personal dengan berbagai orang. Kita bisa melihat Yesus hadir di rumah-rumah ibadah dan Yesus menyampaikan khotbah-khotbah dan pengertian-pengertian yang mendalam. Yesus memilih kitab-kitab tertentu untuk dibukakan di rumah ibadat dan dia memberikan suatu interpretasi-interpretasi yang dalam sehingga orang-orang terkejut. Nah, bagian ini dimengerti seperti ini. Dan di dalam pelayanan Yesus banyak sekali Yesus bercakap-cakap dan mereformasi pemikiran-pemikiran daripada orang-orang yang tidak reform. Engkau berkata seperti ini, sesungguhnya kukatakan seperti ini. Engkau berpikir seperti ini, sesungguhnya kukatakan seperti ini. Yesus melakukan pemuritan dengan pembinaan firman. Tetapi di lain sisi, Yesus juga tidak terlihat seserius itu. Hanya firman terus. Rupanya di dalam kitab Injil kita melihat, di dalam kitab Lukas, Yesus dipenuhi dengan undangan makan. Yesus hadir ke rumah-rumah orang berdosa untuk makan. Sehingga ada satu buku juga kalau kita mau pelajari, ada pendalaman tentang teologi makan Yesus di kitab Lukas. Karena Yesus dalam kitab Lukas banyak sekali makan-makan, ketemu orang-orang berdosa. Nah, apa bedanya makan-makan dunia dengan makan-makan Yesus? Yesus tidak sekedar kumpul-kumpul, kongko-kongko, makan-makan, bercanda-canda, berkata-kata hal-hal yang tidak begitu ada manfaatnya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang melakukan pemuritan berbasis relasional. Setiap Yesus hadir di dalam pertemuan makan atau pertemuan dengan seseorang, Yesus pasti membagikan visi misi, membagikan kebenaran firman Tuhan, dan bahkan terjadi transformasi. Saat Yesus diajak Zakeus, "Hai, saya mau ke rumahmu, yuk makan." Kalau ada Yesus di sana, makan dengan Zakeus. Tapi melalui makan-makan yang singkat itu, Zakeus hidupnya diubahkan. Wow. Dan kita bisa melihat Yesus bersama murid-muridnya. Tidur bersama, memancing bersama, menangkap ikan bersama, pergi ke sana bermisi bersama. Sharing life, hidup bersama. Bahkan di dalam beberapa bagian Injil dicatat bahwa Yesus dan murid-murid masuk ke dalam rumah. Dan mereka pada malam hari bercakap-cakap.
Kemudian keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan melayani sampai sepenuh hari. Kita melihat apa yang Yesus bicarakan malam-malam di rumah begitu. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi pasti itu adalah suatu hal yang penting tentang perkembangan kerajaan Allah, tentang bagaimana, hai murid-murid, sifatmu begini, engkau harus berubah. Saya melihatmu seperti ini, engkau harus turut ke dalam firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan Yesus, tapi itu pasti mengubahkan mereka. Saudara-saudara, di dalam buku Discipleship That Fit mengatakan bahwa gereja harus berubah dari tidak hanya pelayanan yang bersifat komunal, tapi kita harus masuk ke dalam pelayanan yang bersifat personal. Dia memberikan beberapa kriteria daripada relasi di dalam pemuritan. Yang pertama, relasi intim, yaitu saya dengan Tuhan. Jadi tidak ada hubungan dengan orang lain, saya dengan Tuhan. Saya berdoa, saya puasa, saya baca firman Tuhan, saya ikut webinar, saya ikut ibadah online Zoom di kamar saya. Intim dengan Tuhan, tidak ada yang mengganggu. Nah, kemudian masuk ke dalam satu relasi disebut relasi publik, yaitu kelompoknya lebih banyak. Kemudian masuk ke dalam relasi bersifat sosial seperti mungkin kelompok makan, kelompok olahraga, ya, kelompok kuliner, kelompok kesamaan hobi, gitu ya, ada sosialnya. Dan setelah kita masuk ke dalam suatu relasi yang sosial, masuk ke dalam suatu relasi personal. Apa itu personal? Kita mulai membagikan informasi. Anaknya berapa, sepupunya siapa, apa hubungan saya dengan kamu, saya sekolah di mana. Nah, ini adalah hubungan yang personal. Dan kemudian sudah masuk lebih dalam lagi ke dalam hubungan transparan. Hubungan transparan di mana sudah tidak ada lagi jarak yang memisahkan kita. Saya dengan Anda, saya bisa menyampaikan dosa-dosa yang ada di dalam diri saya. Saya menyampaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada orang tersebut. Dan hal itu benar-benar dijaga, dan benar-benar digumuli dan didoakan bersama. Kemudian masuk ke dalam satu relasi lagi, yaitu kebalikan dari intim pribadi, yaitu intim kelompok. Di mana sekarang sudah ada beberapa orang yang siap untuk membagikan hidupnya, menceritakan kelemahan-kelemahan mereka, dan bahkan menceritakan dosa-dosa, pergumulan ekonomi, kesalahan-kesalahan yang dia hadapi terhadap suatu kelompok. Dalam beberapa tahap relasi ini, mengintrospeksi sekali, banyak sekali relasi-relasi di dalam kehidupan gerejawi dan sebagai murid Kristus. Mungkin saat ini kita kuat di dalam intim pribadi kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah bahkan personal dengan orang lain. Kita tidak pernah aktif di dalam publik, kita tidak pernah aktif dalam sosial. Bahkan kita tidak tahu, sudah 5 tahun saya duduk di kursi ini dengan Bapak ini. Saya sangat kenal Bapak ini, tapi saya tidak tahu, rupanya Bapak ini adalah saudara saya, begitu ya. Nah, karena apa? Saya fokus intimnya kepada Tuhan saja. Saya tidak tahu ternyata di sebelah saya, rupanya, oh kamu ini ya, ini, oh saudara sama saya. Begitu. Celakanya, rupanya tetangga saya, gitu ya. Saya nggak tahu puluhan tahun di sebelah saya, taunya tetangga saya, aduh, gitu ya. Nah, perlu kita belajar dari intim pribadi kepada Tuhan, masuk ke dalam suatu publik. Yaitu seperti khotbah, mimbar yang lebih besar, pembinaan yang lebih besar. Dan kita masuk ke dalam sosial, komisi ya, yang lebih spesifik. Kemudian kita mulai membagikan informasi, kita mulai transparan dan membentuk kelompok pemuritan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya sendiri dalam proses pemuritan, saya juga belajar akan hal ini. Selain kita berkhotbah pada publik, tapi kita juga belajar bagaimana membangun relasi secara personal. Saya memiliki kerinduan untuk menjalin relasi personal dengan banyak orang. Tetapi ini sangat amat terbatas, saudara-saudara. Saya tidak bisa mengerjakan itu semua sendiri.
maka butuh pemuritan ini dilihat sebagai suatu gerakan yang harus dihidupi bersama-sama. Saya tidak bisa melakukannya sendiri karena waktu, tenaga, dan keterbatasan saya untuk melakukannya. Ini adalah gerakan yang harus kita benar-benar hidupi, yaitu menjadikan orang lain murid Kristus melalui hidup kita yang dibagikan, melalui suatu relasi personal, hingga orang ini benar-benar bisa menjadi partner spiritual kita yang bisa menceritakan pergumulan-pergumulan dan masalah-masalahnya. Dalam hal pemuritan saya juga banyak belajar dan menerima banyak sekali penolakan-penolakan. Menerima banyak sekali juga hal-hal yang terkadang membuat sakit hati. Ya, mungkin saat kita menjalin relasi dengan orang lain, nah kita tidak terlalu direspon, gitu ya. Tidak mudah di dalam menjalin hal itu. Tetapi ini adalah hal penting yang harus kita kerjakan bersama. Grant Skelton pernah menggambarkan satu skema seperti ini. Bahwa most of the church event itu adalah come and listen to me. Yaitu apa? Kalian datang, dengarkan saya. Nah, ini adalah most church event menurut Grant Skelton. Yaitu bagaimana jemaat datang dan kemudian mendengarkan khotbah. Oke, pokoknya dengar khotbah, pulang hidupi. Engkau lakukan, tidak lakukan, terserahmu. Itu tanggung jawabmu dengan Tuhan. Yang penting tugas saya sudah selesai. Saya sampaikan, engkau dengar, hidupi atau tidak, bertanggung jawablah pada Tuhan. Nah, itu pada umumnya. Nah, tapi jika kita menghidupi most church event, apa yang terjadi? Maka gereja akan dibentuk menjadi gereja yang konsumerisme. Apa itu gereja konsumerisme? Datang dengan tujuan mendapati sesuatu. Kalau enak, haleluya. Kalau tidak enak, aduh, lain kali tidak mau datang lagi. Nah, ini membentuk kepasifan. Karena saya datang hanya mendengar. Saya datang mendengar. Tetapi Grant Skelton mengatakan bahwa kita harus menepis pelayanan seperti ini. Dari hanya mendengarkan, masuk ke dalam dua pelayanan penting. Yaitu pemuritan dan juga pendampingan rohani. Kita tidak hanya berbicara come and listen to me, tetapi come and meet with me. Ada waktu enggak kita ketemu, kita ngobrol. Kemudian kita berkata come and follow me. Dia hanya mengajak untuk bertemu, tetapi belajarlah daripadaku. Saya juga belajar daripada Yesus Kristus. Kita sama-sama belajar kepada Tuhan kita. Dengan demikian, khotbah-khotbah yang kita dengarkan hari Minggu bisa masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, tetapi oleh setiap kita. Dave and John Ferguson berkata bahwa pemuritan berbicara tentang I do, you watch, we talk. Kamu lakukan, saya melihat, dan maka ada pembicaraan di antara kita. Aku lakukan, I do, kamu membantu. Kita bersama-sama ada relasi dan komunikasi. Kamu lakukan, saya membantu, kita pembicaraan. Kamu lakukan, aku melihat, kita berbicara. Kamu lakukan, semua orang lain melihat dan kemudian melanjutkan terus. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita bisa menjalin relasi dengan orang lain, masuk ke dalam tahap yang tadi saya katakan, begitu intim, begitu personal, dan ditambah ada pendampingan rohani, ada kuasa firman Tuhan, maka akan terjadi multiplikasi di tengah-tengah kita. Ini ada satu konsep dari Roy Robertson berkata the Timothy Principle. Jika kita memiliki 12 anak rohani, nah setiap anak rohani memiliki 12 anak rohani dan berlipat ganda selama 5 generasi, maka kita akan memiliki 248.832 keturunan rohani. Atau mungkin kita lebih sederhananya seperti ini. Jika hari ini yang hadir di sini ada 200 orang. 200 orang. Dan 200 orang ini sama-sama pilih satu orang yang dia doakan, yang dia gumulkan. Mulai hari ini saya mau berkomitmen untuk menjangkau orang ini. Tapi dimulai dari apa? Tuhan, saya mau dulu menyembah-Mu. Saya mau ubah kehidupan saya berprioritas kepadamu. Dan saat kita sudah siap dan Tuhan gerakkan hati kita, kita datang kepadanya. Kita menjalin pemuritan yang berbasis relasional. Kita hadir dalam kehidupannya. Saat dukanya, saat susahnya, saat senangnya, kita ada bagi dirinya. Maka apa yang terjadi?
200, satu orang saja, maka akan menjadi 400. Saya katakan tadi, jika KU1 ada 200, KU2 ada 200, dan KU3 ada 200. Tidak usah pikir-pikir panjang. Penginjilan, mau berapa orang? 10 orang. Satu orang saja. Yang benar-benar kita gumulkan, kita doakan. Yuk makan. Yuk bersama-sama, ada permasalahan apa? Ceritakan kepada saya. Saya akan membantumu. Saya siap mendengarkan. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Maka 600 akan menjadi 1.200. Bayangkan begitu dahsyatnya pemuritan di dalam kehidupan murid. Jika kita benar-benar mau sungguh-sungguh hidup. Pertanyaannya, apakah satu orang begitu berat bagi kita? Jika kita katakan berat, saudara-saudara, berarti kehidupan kita belum pernah menyentuh yang namanya pemuritan. Kita harus banyak belajar dan juga meminta anugerah Tuhan agar kita mau keluar dari zona nyaman kita. Karena untuk menjadi murid itu tidaklah mudah. Itu perlu banyak sekali zona nyaman yang ditembus, saudara-saudara. Tidak mudah menjadi murid Kristus yang keluar dari zona nyaman. Ada satu percakapan seorang hamba Tuhan dengan seorang jemaat. Saya adalah laskar Kristus, saya siap melayani Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini berkata kepadanya, engkau siap melayani Tuhan, tapi kok aku nampak kamu cuma hari Natal, Paskah, dan Tahun Baru. Katanya tentara Kristus, siap diutus di mana saja. Kok datangnya pas Natal, datangnya pas Tahun Baru, dan datangnya pas Jumat Agung aja. Siap. Saya ini adalah intel. Rupanya saya intel, jadi gak boleh kelihatan. Gak harus sering-sering nampak. Kan saya secret agent, jadi datangnya pas Natal, pas Tahun Baru. Luar biasa juga. Rupanya gereja-gereja banyak juga yang jadi secret agent ya. Jadi intel bagi Yesus gitu ya. Namun mengikuti Yesus harus bayar harga, tidak mudah. Nah, sewaktu Amerika menyerang Irak, dibukalah ya registrasi siapa yang mau menjadi tentara di Irak. Maka banyak sekali orang yang ingin pergi ke sana. Akhirnya diwawancara, mengapa engkau mau menjadi tentara ke sana menyerang Osama bin Laden? Rupanya yang mau menjadi tentara dikatakan bahwa mendapati beasiswa, dapat uang tunjangan ini, dapati keuntungan ini dan itu. Nah, bayangkan saudara-saudara, tentara, tujuan tentara itu apa? Menghadapi konflik. Tujuan tentara itu adalah hidup dan mati. Bayangkan, ternyata yang menjadi tentara-tentara yang mengabadikan dirinya itu, mengabdikan dirinya itu adalah tentara yang mau mencari benefit. Nah, bayangkan, jika murid Kristus yang berarti siap menghadapi konflik, murid Kristus harus siap menghadapi hidup dan mati. Murid Kristus harus siap menghadapi pertentangan, kekecewaan, kesalahpahaman untuk memenangkan jiwa. Tapi jika kita malah mau menjadi murid yang cari benefit, mencari keuntungan, saya rasa ini bukanlah murid Kristus yang berani keluar dari zona nyaman. Maka saya mengajak kita untuk melakukan pemuritan. Kita mau bayar harga. Kita mau investasikan waktu kita, pikiran kita, hati kita untuk sungguh-sungguh mencari jiwa-jiwa yang akan kita bimbing dan kita bawa kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, 10% orang belajar dengan cara membaca, 20% orang belajar dengan cara audio, 30% orang belajar dengan cara dia mempraktekkannya sendiri, 50% belajar daripada kelompok, 75% belajar daripada dia lakukan berkali-kali. Tetapi 90% efektivitas belajar itu dimulai dari pendampingan. Jadi sebenarnya kalau mau belajar cepat itu didampingi, ditunjukkan, diajari. Nah, maka kalau di dalam hal rohani juga demikian. Kalau kita baca Alkitab sendiri, kalau kita mendengarkan sendiri, kita bisa belajar. Tapi dampaknya mungkin tidak seefektif jika ada seseorang yang lebih dewasa rohani menunjukkan kita, engkau harus begini, engkau harus melakukan ini. Dan saya berharap setiap jemaat adalah jemaat yang tidak hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi siap juga menjadi pengajar-pengajar, siap juga menjadi penginjil-penginjil, siap juga menjadi pembuat murid yang dapat mendampingi orang lain bertemu dengan
Yesus Kristus. Dan tentu ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kekuatan dan anugerah Tuhan Yesus. Saya akan menutup dengan satu kisah, di mana beberapa hari ini saya diajak oleh seorang saudara rohani untuk makan durian, seorang saudara rohani untuk makan durian. Nah, saat itu kita memakan 3 biji durian, 3 biji durian. Nah, setelah dibuka durian pertama, rasanya itu kita kasih 8. Nah, kita buka durian kedua, rasanya itu 7. Nah, setelah kita buka durian yang ketiga, rasanya itu 4,5 atau 5. Nah, kita makan yang pertama, wih enak. Makan kedua, lumayan enak. Dan yang terakhir, waduh tidak enak. Maka kita pulang dengan sedih karena yang terakhir itu tidak enak. Nah, durian yang sama, tetapi urutannya berbeda, menghasilkan nuansa hati yang berbeda. Bayangkan kalau saya putar, durian yang 5,5 saya makan duluan. Kemudian saya makan yang 7,5 dan saya akhiri dengan 8,5. Maka saya akan pulang dengan senang. Waduh, hari ini bagus duriannya 8,5. Nah, terkadang hidup ini bukan apa yang kamu kerjakan, tetapi urutannya tidak benar, yaitu prioritas hidupmu. 3 benda di sini, ada batu, ada pasir, dan ada air. Jika sekarang ada ember, jika pertama kali saya masukkan air, kemudian saya masukkan pasir, dan saya masukkan batu, maka apa yang terjadi? Maka akan meluap-luap. Tetapi jika yang pertama kali saya masukkan adalah batu-batu, kemudian saya masukkan pasir, dan baru yang terakhir adalah air, fit in, masuk semua ke dalam ember itu. Ini menunjukkan apa? Skala prioritas, urutan itu menentukan di dalam banyak hal. Saudara, saya mengajak kita semua untuk menghidupi identitas makna murid yang benar-benar sejati. Hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memprioritaskan ibadah, penyembahan, dan juga pemuritan. Pertanyaan bagi kita, maukah kita menjadi murid yang terus berproses? Kita tidak hanya become disciple, tetapi becoming disciple Tuhan, yang setiap hari setia di dalam penyembahan dan pemuritan. Mari kita muridkan orang melalui kehidupan kita, relasi yang telah diubahkan oleh Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa firman-Mu sendiri yang mengubahkan setiap kami. Tuhan, jika di dalam kehidupan kami banyak sekali aspek hidup kami yang jauh daripada penyembahan kepadamu, kiranya Tuhan yang murnikan, Tuhan yang sucikan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami mau diberikan semangat untuk menginjili, dan melalui kehidupan kami, melalui berkat yang Tuhan berikan, melalui relasi personal yang dapat kami bangun, kami ingin membawa lebih banyak jiwa kepada Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin.